semuanya, kembali lagi bersama kami di Podcast Sunday. Bersama saya Elsa Febrianti dan rekan saya Sulanjana. Dan di samping kita ada narasumber Kak Neng Susilawati. Halo, selamat pagi Teh. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Nah, Kak Susilawati ini perwakilan Duta Genre Kabupaten Kuningan tahun 2022 dan perwakilan Duta Genre Jawa Barat tahun 2022. Nah Teh, sebelum topik lebih lanjut, kita mau nanya nih, apa sih Duta Genre itu? Duta Genre atau genre mungkin ya. Iya. Nah, genre ini merupakan suatu program dari BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, di mana program genre ini mengedepankan kepada pembentukan karakter generasi muda, khususnya kita nih sebagai para remaja, di mana nanti para remaja diberikan suatu informasi mengenai kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Dan untuk mewujudkan program genre ini, dibentuklah suatu program ataupun wadah gitu yang diberi nama PIKR atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja, di mana PIKR ini dari remaja, oleh remaja dan untuk remaja. Jadi di dalamnya wadah untuk remaja gitu. Nanti remaja mendapatkan informasi-informasi mengenai triad KRR seperti menghindari seks pranikah, pernikahan dini, nafza, dan masalah-masalah kesehatan remaja lainnya. Nah, untuk sekarang kan pasti banyak seks bebas ya Teh ya. Mungkin di edukasinya itu dari Duta Genre seperti itu. Oh ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kita ada pertanyaan nih buat Teteh. Apa sih alasan Teteh bisa ikut Duta Genre ini? Oke, aku spill sedikit mungkin ya Kak. Alasan aku pribadi karena memang di sini aku suka hal-hal yang berbaur masyarakat ke bermasyarakat gitu, kayak sosialisasi, edukasi, penyuluhan dan hal lain yang berhubungan dengan masyarakat. Dan juga latar belakang aku di mana aku merupakan mahasiswi dari kesehatan, khususnya dari keperawatan. Dan adanya genre di mana genre ini lebih kepada aware terhadap isu-isu kesehatan remaja, masalah kesehatan remaja, ya pokoknya aware gitulah terhadap remaja. Jadi aku tertarik untuk tergabung, dan harapan aku ketika aku tergabung di genre dan forum genre ini, aku bisa ikut serta dan berkontribusi untuk mengajak para remaja, khususnya remaja Kabupaten Kuningan dulu lah gitu ya, untuk bersama-sama menjadi remaja yang berencana. Kita boleh tahu gak, kan Teteh sekarang udah jadi Duta Genre ya. Nah, spill dong, kenapa sih Teteh bisa menjadi juara Duta Genre? Spill gimana ya? Aku juga sebenarnya nyangka gak nyangka gitu ya untuk jadi juara, karena memang tujuan awal aku untuk ikut join ataupun bergabung di genre itu memang karena ingin ikut berkontribusi nyata gitu. Dan alhamdulillahnya aku jadi juara gitu. Jadi kaget banget gitu. Dan kemarin juga alhamdulillah di Jawa Barat aku dapat juara Harapan 2 Putri Duta Genre Jawa Barat tahun 2022. Jadi tipsnya sih apa ya? Gak ada tips sih. Yang penting ketika kita ikut sesuatu hal, jangan pernah berpikir bahwa aku harus menang. Enggak. Tapi menang kalah itu kan proses ya. Menang kalah itu ya hal yang wajar di suatu perlombaan. Yang harus kita lakukan tuh ya berusaha dan ikuti alurnya dan prosesnya, karena harus yakin proses itu nggak akan mengkhianati suatu hasil. Ya, siap-siap. Nah Teh, sekarang tuh kan banyak kasus mengenai stunting ya, atau masalah kesehatan kekurangan gizi kronis karena defisiensi gizi dalam waktu lama. Penyakit apa saja yang meningkatkan resikonya jika anak terindikasi stunting? Oke, baik, tentang stunting. Aku spill dulu apa itu stunting mungkin ya. Nah, stunting ini merupakan suatu keadaan kekurangan gizi kronis pada balita atau anak gitu ya, khususnya di 1000 HPK hari pertama kehidupan, dan ditandai dengan gangguan pertumbuhan fisik, psikologis, dan juga anak dengan stunting ini terlihat tubuhnya itu lebih pendek dibandingkan anak-anak seusianya. Tapi di sini harus di-note bahwa pendek itu belum tentu stunting. Tapi kalau anak atau balita dengan stunting itu sudah jelas pendek. Dan tadi penyakit gitu ya. Anak dengan stunting itu dominan atau resikonya tinggi sekali terkena berbagai penyakit. Karena apa? Karena anak dengan stunting ini mempunyai sistem imun yang lemah atau kekebalan tubuhnya yang lemah gitu. Jadi virus, bakteri, parasit ataupun penyakit-penyakit lain itu mudah
menyerang gitu, dan juga beresiko terkena penyakit degeneratif di hari tua nanti seperti stroke ataupun penyakit-penyakit lain gitu. Oh gitu ya berarti teh. Iya. Apaan mengenai stunting ya dalam masuk ini tuh? Kenapa sih teh stunting tuh menjadi prioritas? Ya, tentu jadi prioritas ya, karena memang stunting sekarang saat ini gitu tidak hanya di Kabupaten Kuningan tapi Jawa Barat, Indonesia ya sudah, intinya stunting ini sudah masuk kepada masalah global gitu. Oh, iya. Dan penting sekali kita sebagai generasi muda untuk mengetahui apa itu stunting, lalu bagaimana cara mencegahnya atau mengatasinya gitu, karena dampak yang nantinya akan ditimbulkan oleh stunting ini cukup berat. Ataupun jadi stunting ini tidak hanya memiliki dampak jangka pendek, namun akan berkelanjutan atau jangka panjang yang dapat membuat kerugian yang besar gitu. Oh alah. Berarti apakah stunting bisa disembuhkan atau pertumbuhan anak penderita stunting bisa kembali normal teh? Jelas bisa. Tadi kan aku juga spill ya bahwa stunting ini merupakan keadaan kekurangan gizi kronis di 1000 HPK hari pertama kehidupan. Nah, bisa sekali stunting ini kita sembuhkan gitu, yaitu dengan pola asuh yang baik dari orang tua gitu. Dari mulai gizi dan juga kita sebagai remaja juga bisa melakukan pencegahannya ya, dari mulai menjaga asupan gizi, melakukan aktivitas fisik dan tidak melakukan pernikahan dini. Nah, di sini aku mau spill sedikit tentang apa ya, usia ideal menikah gitu ya. Ada tagline bahwa 21-25 keren atau AA 25 nengnya 21 gitu. Nah, ini itu merupakan suatu apa ya? Jadi AA atau laki-laki itu usia ideal menikahnya itu umur 25 tahun. Dan untuk perempuannya itu usia 21 tahun minimal menikahnya. Dan untuk para balita yang stunting ini bisa diperbaiki dengan pola asuh yang baik oleh orang tuanya. Oke, baik deh. Kan katanya sekarang kan emang marak pernikahan dini ya. Apa itu bakal ngaruh banget? Dari kan kalau misalnya dari pernikahan dini tuh kayak emang belum siap semuanya ya Kak, seperti finansial gitu. Ada dampak negatifnya nggak sih untuk pernikahan dini? Jelas banyak sekali dampak dari pernikahan dini ya Teh. Karena kalau kita lihat ya, pernikahan dini ini dampaknya besar banget, dimana dari mulai usia belum matang, sistem reproduksi belum matang juga, lalu mentalnya belum cukup, dan pernikahan dini ini merupakan salah satu faktor dari terjadinya balita atau bayi dengan stunting, karena memang tadi sistem apa ya, reproduksinya belum siap, mentalnya belum siap, jadi untuk jadi seorang ibu itu belum siap gitu. Nah, jadi penting banget nih untuk para remaja jangan sampailah gitu melakukan pernikahan dini. Harus diingat 21-25 kerennya. 21-25 sih ya. Siap, bener. Baik Harus deh, gitu. apa ya, permasalahan stunting itu menimbulkan kerugian ekonomi? Kerugian ekonomi mungkin kalau menurut aku ya, kalau misalkan balita atau bayi atau anak dengan stunting dan tidak ditangani segera, artinya berkelanjutan jangka panjang, itu akan menyebabkan suatu dampak, salah satunya ekonomi rendah gitu. Karena apa? Salah satu dampak dari stunting ini kan mengganggu psikologis anak, sehingga anak sulit untuk berprestasi, tidak aktif ataupun pasif gitu ya. Nah, jadi akan banyak tertinggal dengan anak-anak lainnya gitu. Contohnya dalam mencari pekerjaan ataupun prestasi-prestasi lainnya pasti tertinggal, yang mengakibatkan ekonominya rendah. Lain halnya dengan apakah status ekonomi rendah dapat menjadi salah satu penyebab anak stunting. Nah, itu aku bilang tidak. Kenapa? Karena contohnya dalam asupan gizi itu tidak semuanya mahal. Seperti misalkan protein, itu kan ada daging, ikan. Nah, itu tidak harus daging dan ikan, tapi bisa diganti dengan telur, tempe, tahu, dan lainnya. Jadi makanan sehat itu nggak semuanya mahal gitu. Siap. Apakah harus ada evaluasi mengenai permasalahan stunting tersebut menurut Teteh? Menurut aku harus. Karena apa? Stunting ini harus kita perhatikan. Misalkan dengan melakukan posyandu balita atau posyandu remaja. Nah, kita bisa melakukan evaluasi atau peninjauan di situ terkait balita-balita atau anak remaja
anak-anak dengan stunting gitu. Jadi penting banget jika nanti kita ketahui gitu ya pada saat dilakukannya posyandu balita ada gitu dengan stunting, kita kan bisa melakukan intervensinya apa loh gitu. Itu sih. Jadi gini guys, aku tuh buka Instagram, aku tuh ngadain Q&A, ada dari teman-teman ya, Iya, dari teman-teman teman-teman kita. banyak banget. Tapi ada yang bikin ngedampak banget nih dari satu pertanyaan. Jadi gini teh pertanyaannya tuh, tips biar tidak terdampak gejala stunting itu gimana teh? Soalnya kalau dalam perkawinan pastinya ada turun-temurun dari penyebab gejala stunting atau gejala gizi. Oke, berarti mengenai pencegahan, Iya, nggak? betul, Iya, pencegahan pencegahan. Nah, ada beberapa hal yang memang bisa kita lakukan ya. Khususnya pertama remaja dulu deh gitu. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting dari sejak dini, sejak remaja. Yang pertama, mengkonsumsi gizi dengan baik gitu ya. Dari mulai protein, karbohidrat, sayur, buahnya gitu ya harus seimbang. Lalu selanjutnya tidak melakukan pernikahan dini seperti yang tadi aku jelasin gitu ya. Iya. 21 25 Iya, keren. 21, 25. Nah, selanjutnya melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Kan sekarang nggak jarang ya banyak remaja yang males gitu olahraga. Iya, males. Nah, jadi penting banget nih kita sebagai remaja karena kita tahu salah satu cara untuk mencegahnya adalah aktivitas fisik. Nah, mulailah dari sekarang kita melakukan olahraga. Lalu untuk ibu hamil. Nah, satu lagi deh untuk remaja. Untuk remaja satu lagi yaitu mengkonsumsi pil penambah darah. Nah, jadi penting banget buat remaja melakukan posyandu remaja. Biasanya ada ya kalau di Iya. desa-desa itu posyandu remaja. Nah, di situ kita bisa mendeteksi secara dini apakah anemia atau tidak. Jikapun dalam kondisi tersebut, biasanya remaja diberikan pil tablet tambah darah. Selanjutnya untuk ibu hamil. Nah, kebanyakan orang-orang tuh bilang kalau stunting tuh dicegahnya untuk ibu hamil aja gitu. Padahal enggak, tadi ya untuk remaja juga. Kalau untuk ibu hamil yang pertama tentunya menjaga asupan nutrisi, gizi karena emang berbadan dua gitu ya, kita bisa sebut berbadan dua. Lalu yang selanjutnya yang kedua mengkonsumsi pil penambah darah jika ibu hamil tersebut dalam kondisi kekurangan energi kronis gitu. Penting sekali untuk mengkonsumsi pil tablet tambah darah. Selanjutnya mengkonsumsi zat besi. Nah, biasanya kalau misalkan ibu hamil itu kan suka ke posyandu atau pelayanan kesehatan Iya. untuk periksa kandungan. Nah, biasanya kan suka dikasih zat besi itu. Selanjutnya yang paling penting untuk ibu hamil yaitu selalu memeriksa kondisi kandungannya ke pelayanan kesehatan. Itu paling penting karena supaya kita bisa mendeteksi gitu ya sejak dini kalau misalkan ada gangguan-gangguan kehamilan gitu ataupun kepada ibunya gitu sih. Kan di setiap desa juga suka ada posyandu ya teh. Nah, iya, buat betul banget. balita, ibu hamil seperti itu. Lanjut. Nih, jadi telah dijawab sama Teneng dari teman-teman yang Q&A. Tapi ada satu lagi nih yang bikin menarik banget tuh. Itu Jan. Nih, ada nih satu yang bikin banget nih. Pertanyaannya tuh ya Teh, rencana Teh Neng itu gimana untuk mencegah adanya gejala stunting tersebut dengan melakukan apa saja yang telah Teh Neng siapkan untuk menjadi generasi maju dan menjadi generasi berencana di duta genre tersebut. Wah, menarik banget nih pertanyaannya. Tadi lupa, aku Iya. tuh lupa satu lagi. Tadi kan pertanyaannya satu lagi ya, Iya. cuman ini ada yang bikin menarik lagi. Jadi gitu Teh nih pertanyaannya. Gimana teh? menurut Oke, Teteh? mungkin lebih ke aksi bersama Iya, forum iya, genrenya apa Iya, gitu ya iya, untuk betul. mencegah kondisi tersebut. Nah, tentunya kalau misalkan bersama forum kita selalu melakukan edukasi kepada para remaja, orang tua gitu ya. Karena di sini tidak hanya untuk remaja, tapi orang tua juga perlu gitu. Apalagi banyaknya budaya dari orang tua tuh nikah cepet tuh nambah rezeki Iya, gitu. Iya, betul. Iya. Sebenarnya nggak salah sih, maksudnya kita juga dikembalikan lagi kepada individu tersebut, tapi kita memberikan edukasi gitu, alangkah lebih baiknya sesuai dengan yang ada gitu, peraturan yang ada seperti remaja harus menikah 21 untuk perempuan, 25-nya untuk laki-laki, dan juga hal-hal yang memang pola asuh dari orang tua ke anak itu harus seperti apa gitu. Jadi intinya kalau aksi lebih kepada edukasi, penyuluhan kepada remaja dan juga orang tua, lalu mengajak para remaja melakukan aktivitas fisik bersama dan juga mengisi kegiatan-kegiatan remaja itu dengan kegiatan yang positif seperti kita itu sekarang sering melakukan penanaman bersama Oh, gitu, iya. nanam bersama bareng-bareng
remaja supaya nanti remaja di desa tersebut punya kegiatan Ya, yang positif positif. gitu ya. Jadi lebih bermanfaat juga untuk lingkungan. Berarti gitu sih. langsung terjun ke lapangan ya? Ya, Teh? betul banget. Berarti itu. Baik, pertanyaan terakhir Udah semua nih baik. pertanyaannya udah dijawab sama Teh Neng nih Neng. dari teman-teman aku gitu. Baik, jadi guys kesimpulannya tuh kita banyak sekali dapat ilmu dari narasumber kita Kak Neng, terus terutama bagi kita para remaja-remaja penerus bangsa. Ya, betul. Gitu. Terus terima kasih sebelumnya Teh Makasih, Neng. Teh. Terima kasih maaf kembali. mengganggu waktunya dan makasih ini ilmunya sangat bermanfaat Sangat bagi bermanfaat kita. banget nih, kita semua. Baik. Generasi-generasi remaja gitu ya. Iya. Jika ingin lebih lanjut informasinya jangan lupa mampir ke Instagram apa Teh Neng? Instagramnya @genreku. Genreku. Baik, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.